Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunda Vita di channel The Istijar Family. Botol air, sabun cuci tangan sudah habis nih, Bun. Kalau Bunda biasanya pakai sabun cuci piring aja dikasih air. Jadi deh, ini paling juga cuma 2 hari udah habis. Terus untuk sabun cuci piringnya itu biasanya kita kasih sedikit aja, tapi airnya banyak. Karena kan yang mau kita ambil busanya ya. Jadi kita remas-remas nanti busanya jadi banyak. Nah, setiap pagi begini ya, Bun, kegiatannya cuci piring, bebersih, ya biasalah ya. Namanya juga ibu rumah tangga. Ini adalah sisa semalam ya. Nggak banyak karena memang sudah dicuci. Nah, kebetulan karena ayah terlambat makannya, kita semua makannya setelah habis maghrib, sedangkan ayah itu setelah azan isya. Jadinya ya ini sisa-sisa dari piring yang dipakai setelah ayah makan. Sedangkan piring-piring yang lainnya tadi itu kebetulan yang mencuci itu Aisyah. Sebenarnya di atas ini ada tulisan nih, Bun. Ada tulisan, anak-anakku habis makan cuci piringmu ya. Nah, sama anak-anak ditulis juga tuh bawahnya. Ayah juga ya. Nah, jadi seluruh rumah itu harus mencuci piring. Minimal cuci piring bekas makannya sendiri. Sebuah kebiasaan yang bisa mendisiplinkan anak-anak. Minimal mereka setelah makan ngapain nih? Mereka tahu setelah makan itu ya cuci piring masing-masing. Agak terbantu ya. Jadi nggak terlalu banyak kalau kita mencuci piring. Paling cuci piring begini pagi-pagi atau bekes kita masak. Ya cuma segitu aja, nggak numpuk banyak. Habis ini kita akan memasak nasi. Nah, ini ukuran yang 1 liter ya. Ya kira-kira nggak sampai 1 liter juga sih. Kalau biasa masak pakai Magicom yang ini itu seukuran 1/2 kilo kurang lebih. Ini sudah yang ketiga kali dicucinya ya, Bon. Dan seperti biasa, warisan turun-temurun yaitu ibu jari. Nah, biasa ya, satu ruas ibu jari untuk menandakan seberapa banyak airnya. Nah, ini ukurannya hanya 1/2 kilo ya, Bun. Ukuran 1 liter, tapi saya masaknya 1/2 kilo. Dan ini pun juga biasanya 1/2 kilo udah penuh banget. Cukup nggak sih? Ya, kalau nggak cukup kita masak lagi ya. Walaupun sebenarnya ada Magicom yang besar, tapi Magicom ini lebih bagus memasak nasinya. Sekarang Bunda mau bikin sandwich buat sarapan Bunda. Biar nggak oleng, sandwichnya pakai telur ya, telur dadar. Nah, telurnya ini diberikan sayuran daun bawang sedikit.
Kalau mau enak pakai bawang bombay ya bun, tapi tahu sendiri ya bawang bombay lagi naik daun harganya, udah kayak ulet bulu aja ya naik daun. Biasanya makan sandwich ini kenyang ya, walaupun misalkan hanya separoh, apalagi satu ya, apalagi ukuran seporsi itu kenyang, bisa sampai mengganjal perut sampai siang. Memasaknya pun biasa ya bun, kita pakai penggorengan biasa, biasa banget lah, karena saya nggak terlalu pinter untuk masak ya. Jadi kalau mau bunda-bunda kalau nonton menghayalkan saya masaknya kayak chef itu, aduh kayaknya nggak banget gitu ya. Saya ini model ibu rumah tangga yang terpaksa bisa masak. Mau gimana lagi, kalau mau beli tekor ya kita uang belanjanya. Ini kebetulan menteganya masih beku bun, jadinya begitu deh. Nggak apa-apa ya, nanti juga bisa mencair meleleh sendiri. Sarapan seperti ini nggak setiap hari ya bun, tergantung stok yang ada aja. Kadang ada, kadang enggak. Kadang ada rotinya aja, telurnya habis, ya pakai susu coklat. Atau kadang ada sayur-sayuran selada, ya kita pakai sayuran. Atau nggak ada apa-apa sama sekali, ya udah kita bakar aja, terus kita kasih gula, itu juga sudah enak. Jadi memanfaatkan apa yang ada di rumah, nggak spesial banget harus begini setiap hari, enggak. Dan roti pun juga nggak setiap hari ada, paling seminggu sekali. Atau mungkin si dede lagi nggak enak makan, kita stok roti setiap hari. Walaupun yang ngabisin bukan dede ya bun, biasanya abangnya sama uningnya itu yang ngabisin. Tapi nggak apa-apa ya, biar mereka sehat juga. Nah, ini bun jadinya, ini adalah me time-nya emak-emak. Kalau udah kayak gini dipanggilin anak juga udah nggak denger ya bun ya. Nah, ini kita menikmati mumpung anak-anak masih di kamar semua. Wah, seperti ini tampilannya ya bun. Mohon maaf ya bun kalau sampai jadi pengen, ya sekalian langsung dibuat ya bun. Semoga bisa menginspirasi untuk sarapan besok pagi. Kalau sudah sarapan seperti ini ya bun, tenaga sudah terisi, jadi semangat kita untuk beres-beres, bersihin rumah, ngurus anak, kemudian masak. Walaupun nanti di tengah jalan tetap ya bun, namanya kita emak-emak pasti ada lah ngomel-ngomelnya sama anak-anak, itu biasa. Kita mulai untuk beberes di dapur dulu ya bun. Bagi saya beberes di dapur itu sangat penting ya, karena ini akan mengatur mood kita ketika berada di dapur. Baik itu mood masak, kemudian mencuci, kemudian makan juga. Kalau tempatnya sudah bersih, sudah rapi, itu mood kita juga akan bagus.
Walaupun nanti setelah anak-anak bangun, anak-anak keluar ke dapur, itu dapur berantakan lagi, tapi ya gak masalah ya. Yang penting kita sudah ngelihat tadi rapi. Konsep dapur ini berada di luar ya, Bun. Ini adalah dapur outdoor. Sebenarnya tadinya ketika membangun rumah ini dapurnya itu di dalam. Cuma ketika dilihat sudah terpasang dindingnya, kemudian atapnya pun sudah terpasang, kok kayaknya kalau di dalam itu nanti rasanya apa ya, ngap gitu Bun. Jadi akhirnya teras belakang itu dijadikan dapur, jadi pindah ke belakang. Untuk dapur outdoor itu banyak suka dukanya ya Bun. Sukanya itu kalau kita masak ikan asin, ikan-ikanan, kemudian kita mau bikin sambal terasi, itu enak ya Bun. Dalam artian enaknya baunya itu tidak masuk ke rumah. Terus baunya itu hilang langsung keluar. Itu enaknya ya Bun. Tapi nggak enaknya karena ini kita nambah atapnya itu kita nambah sekitar 2 meter dan yang kita tambah itu belum dikasih plafon. Jadi burung-burung itu sering mampir di di atap dapur ini. Jadi sering mereka itu pup sembarangan. Dan biasanya sih jadwal pupnya itu dari malam ke pagi ya Bun. Jadi kalau pagi-pagi itu bangun itu yang dibersihkan dulu itu adalah pup-pupnya itu. Ya walaupun hanya 1, 2, 3 tapi lumayan ya Bun mengganggu. Dan juga duka yang lainnya itu debunya ya Bun lumayan. Jadi di belakang ini semua masuk ke dalam lemari kitchen set itu. Tidak ada yang di luar kecuali magicom, kompor. Ya yang kira-kira bisa ditaruh di luar, ditaruh di luar. Yang lain-lain semuanya masuk ke dalam. Makanya tidak banyak pernak-pernik terlihat di dapur ini. Cukup sederhana buat saya. Dan lagi kalau siang di sini itu mataharinya pas di tengah-tengah itu rasanya panas ya Bun kalau duduk di dapur. Makanya kalau di dapur ini biasanya kita kumpul itu pagi dan sore. Itu adalah tempat yang paling enak untuk di belakang. Sedangkan siang ya mungkin kita hanya sekedar makan terus nggak berlama-lama di dapur. Enaknya dapur outdoor itu cahaya matahari, kemudian udara itu untuk kamar anak-anak bisa masuk. Jadi sirkulasi udaranya bagus ya Bun. Kalau misalkan kita tutup ya bisa aja sih diakalin kayak mana caranya itu nanti lah ya. Yang jelas sekarang ini sirkulasi udara anak-anak itu bagus. Kenapa kita memilih seperti ini? Karena pengalaman ya, waktu dulu itu anak-anak pernah sakit flek, anak yang pertama dan yang kedua, jadinya pelajaran banget buat kita kalau bikin kamar anak-anak itu pokoknya matahari diusahakan bisa masuk, kemudian sirkulasi udaranya itu wajib harus bagus.
Sekarang kita membersihkan taman belakang. Taman belakang ini menyatu dengan dapur, hanya dibatasi dengan lisplang kanan dan kirinya. Tidak terlalu terlihat kotor ya, Bun. Tapi ketika disapu, debunya itu banyak. Ini adalah area kami sekeluarga berkumpul. Area favorit kami karena kami belum mendekor ruang keluarga. Jadi disinilah kalau kami kumpul pagi dan sore hari. Ruang keluarga itu sampai sekarang masih belum diapa-apain ya, Bun. Karena masih jadi gudang atau lebih tepatnya apa ya, tumpukan-tumpukan buku. Belum kita beli rak-raknya atau mau dibikin seperti apa juga belum. Nah, setelahnya kita pasang rumput sintetis. Rumput sintetis ini satunya ukuran 1 kali 3 meter. Nah, di sini saya memasang 2. Setiap hari seperti ini ya, Bun. Kalau pagi, nanti sore kita rapikan, kita masukkan. Rumput sintetis ini tidak kita standby-kan di situ ya, Bun. Karena mengingat meminimalisir tenaga dan juga biar awet paling sampai malam atau mungkin misalkan mau hujan itu kita angkat biar awet ya, Bun. Namanya juga emak-emak ya. Nah, untuk ngepel itu juga lumayan ya, Bun. Lumayannya kalau di luar ini ya seperti tadi yang saya bilang, kadang ada pup burung. Nah, itu biasanya membekas itu agak susah kita membersihkannya. Dan bagian dapur ini, kalaupun anak-anak yang mengepel, itu tetap ada bagian-bagian yang saya harus mengulang lagi. Karena namanya juga anak-anak ya, Bun. Ngepelnya ya, yang penting basah udah. Nah, beginilah Bun kesehariannya kami di pagi hari. Tempat ini dipakai untuk santai, olahraga, berjemur. Ya, semualah aktivitas banyak di sini. Terima kasih ya Bun yang sudah mau nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga mohon maaf bila tampilan rumahnya ternyata kurang berkenan di hati para bunda. Terima kasih ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.